warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Anak-anak pagi hari ini. Alhamdulillah. Sebelum itu, Bapak ingin mengajak kehadiran Kedua yang namanya Bapak panggil silakan angkat tangan. M. Isan, Ini Setiadi, Alfian, Ada Pak. Ahmad Hidayat, Adiano, Pak Alif, Matan, Iwan Sedani. Kedua, oke, tampaknya semuanya berkader ya. Sebelum itu, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, atau baik-baik kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin satu orang. Siapa yang mau pimpin berdoa? Ya teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih pada Pak Alif. Sebelum itu, ada yang tahu kan kita mau belajar apa nih? Jadi hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan dan cahaya untuk berbagai profesi. Nah, pasti kalian sudah tahu tuh tentang manfaat cahaya untuk berbagai profesi karena kita semua belajar untuk kepala ya. Sebelum mulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Bersatu dulu pada seluruh siswa dipersilakan untuk bernyanyi.
Sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian ayat dan sifatnya melalui diskusi kelas. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi profesi yang memanfaatkan cahaya melalui KPD. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, Bapak ingin ice breaking dulu sebelum belajar. Dan kalian lebih semangat. Ice breakingnya yaitu tepuk semangat. Apakah kalian sudah tahu tepuk semangat gimana? Oke, langsung saja Bapak mulai ya. Tepuk semangat. Sekali lagi, agar kalian lebih semangat. Oke, tepuk semangat. Nah, sebelum mulai belajar, Bapak ingin menyampaikan dulu kesepakatan kelas kita. Yang pertama yaitu apabila Bapak menjelaskan, kalian harus mendengarkan dan jangan berisik. Lalu yang kedua, ketika kerja kelompok, kalian harus bersama-sama mengerjakan tugasnya, jangan hanya satu orang saja. Gimana, paham? Langsung saja kita memasuki materi. Sebelum masuk materi kita pada hari ini, Bapak ingin menayangkan dua video terlebih dahulu. Jadi kalian simak videonya ya, nanti akan Bapak jelaskan di penjelasan PT. Video pertama. Jadi kira-kira di video ini ada apa? Ada dokter giginya sedang apa? Nah, kira-kira video ini tentang apa sih? Nah, di situ ada dua orang. Satu orangnya sebagai apa dan satu orangnya sebagai apa? Selanjutnya nanti akan Bapak jelaskan di materi berikutnya.
dapat menjelaskan pengertian cahaya dan sifatnya melalui diskusi kelas. Yang kedua yaitu kalian dapat sebelum itu izinkan Bapak untuk menyampaikan dulu pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu kalian dapat menjelaskan pengertian cahaya dan sifatnya melalui diskusi kelas. Yang kedua itu kalian dapat mengidentifikasi profesi yang memanfaatkan cahaya melalui LKPD. Nah sebelum itu ada yang tahu lagi cahaya itu apa dulu? Tahu Pak? Energi yang dapat ditangkap oleh mata sehingga kita dapat melihat berbagai benda. Cahaya dapat berasal dari cahaya matahari dan sumber cahaya buatan seperti lampu, lilin dan lampu kendaraan. Tanpa cahaya manusia tidak dapat melihat benda-benda dengan jelas sehingga berbagai aktivitas akan sulit dilakukan. Nah, sifat cahaya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah merambat lurus. Cahaya merambat lurus bergerak. Salah jawabannya. Kamu teman. Selanjutnya ada sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu sifat merambat lurus. Jadi cahaya bergerak dalam garis lurus. Jadi sifat ini dimanfaatkan pada senter, lampu kendaraan dan lampu sorot lampu. Yang kedua yaitu dapat dipantulkan atau refleksi. Cahaya memantul ketika mengenai benda tertentu. Sifat ini digunakan pada cermin, alat kamera dan kamera. Lalu yang ketiga dapat menembus benda bening. Cahaya dapat melipati kaca, plastik bening atau air. Sifat ini bermanfaat untuk jendela, kacamata dan alat optik. Lalu yang terakhir yang keempat yaitu dapat dibiaskan. Cahaya berubah arah saat melalui dua medium berbeda sehingga dari udara ke air. Sifat ini dipakai dalam lensa kamera, mikroskop dan kacamata. Lalu pemanfaatan cahaya dalam berbagai profesi. Yang pertama yaitu dokter. Dokter memanfaatkan cahaya terang untuk melihat bagian tubuh pasien dengan jelas saat pemeriksaan, menentukan kondisi luka atau penyakit, melakukan operasi dengan teliti menggunakan lampu operasi khusus. Tanpa cahaya yang cukup, dokter berisiko salah melihat bagian tubuh yang sangat kecil dan penting. Yang kedua yaitu fotografer. Fotografer membutuhkan cahaya untuk menghasilkan foto yang terlihat terang, jelas dan berwarna baik, mengatur pencahayaan agar gambar lebih menarik, menggunakan cahaya matahari atau lampu studio untuk menghasilkan bayangan yang tidak diinginkan. Jika cahaya kurang, foto akan menjadi gelap dan tidak jelas. Lalu yang ketiga ada nelayan. Nelayan menggunakan cahaya saat melaut pada malam hari untuk menarik perhatian ikan agar naik ke permukaan, membantu melihat kondisi laut agar tetap aman, menandai posisi kapal agar terlihat oleh kapal lain. Lalu yang terakhir dampak yaitu petani. Petani memerlukan cahaya matahari untuk melakukan tanaman melakukan fotosintesis, mendukung pertumbuhan daun, batang dan buah. Melanjutkan bekerja seperti menanam atau memanen. Tanaman yang
tidak dapat optimal. Lalu ada pemanfaatan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Selain profesi, cahaya sangat dibutuhkan dalam aktivitas harian seperti belajar dan menggunakan lampu, melihat terang lalu lintas yang menggunakan cahaya warna merah, kuning, dan hijau, menonton TV, menggunakan ponsel, dan membaca buku. Menyeberang jalan dengan gerbang jalan, cahaya membantu kita melakukan aktivitas dengan aman, nyaman, dan efektif. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu kan? Ada juga. Bisa, Mas. Kalau tidak ada, kita langsung mengerjakan tugas KPT. Pak, tanya Pak, kenapa ada itu sama Pak? Karena cahaya memiliki sifat yang bisa diperlukan. Misalnya lampu ke cermin itu otomatis bisa diperlukan oleh cermin. Ada lagi? Ada kalau saat ini tidak ada karena buatan manusia, tidak ada yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita langsung mengerjakan tugas KPT. Di sini sebelum mengerjakan tugas, Bapak membagi dua kelompok dulu. Di sebelah kiri Bapak ada kelompok satu dan di sebelah kanan Bapak ada kelompok dua. Jadi cara pengerjaan KPT ini juga bisa tulis dulu nama dan kelompok. Lalu kalian baca kasusnya. Di sini ada dua kasus. Lalu kalian jawab di kertas belakang. Mana paham? Paham. Oke. Waktu pengerjaan Bapak kasih 5 menit. Ada yang mengalami kesulitan? Gimana? Sudah selesai?
Kita tunggu kelompok satu dulu ya. Oke, waktu pengerjaan sudah selesai. Sebelum itu kelompok berapa dulu yang ada presentasi hasil diskusinya? Sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusinya, Bapak ingin ice breaking dulu. Ice breakingnya yaitu tepuk 1, tepuk 2, dan tepuk 3. Apabila Bapak bilang hanya 3, berarti kalian tidak tepuk. Paham? Oke, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Nah, masih belum fokus. Oh ya. Oke, lagi sekali. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 3. Sekali lagi, apabila ada yang salah berarti itu masih kurang fokus. Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Langsung saja kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang maju dulu kelompok 2 aja. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk kasus 2. Jadi, pertanyaannya mengapa Dr. Gigi menggunakan cahaya terang saat bisa kesedot. Jadi, jawaban pengungkapnya adalah ada masalahnya keterpilihan misalnya pasti yang dibutuhkan dengan yang kedua maka jadi pertanyaan kedua bagaimana cahaya berproduksi tadi. Jadi bagaimana caranya yaitu sebuah alat diarahkan ke tubuh pasien di mana cahaya itu akan menerangi pasien dan di situ dokter bisa dengan mudah memeriksa masalah apa yang ada di tubuh pasien tersebut. Mana? Coba kedua. Persilahkan untuk satu maju mempresentasikan hasil diskusi. Baik, di sini saya dan Muarif perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi kami. Di sini untuk pertanyaan pertama yaitu mengapa hasil foto Rani tampak berbeda saat pagi atau sore dibandingkan dengan siang hari. Menurut ceritanya, hasil foto Rani tampak berbeda itu dikarenakan sore dan pagi hari itu cahaya yang masuk ke dalam lensa kamera itu tidak terlalu terang, jadi menghasilkan warna yang indah untuk menghasilkan fotonya. Dibandingkan dengan siang hari di mana cahayanya tampak terlalu terang menghasilkan warna yang tidak alami dan jadi fotonya tidak terlalu bagus dan tampak terlalu silau. Nah, jadi untuk pertanyaan kedua dari hasil diskusi kami tadi adalah untuk jawabannya itu dari salahnya
Sudah? Tampaknya jawaban kalian sudah benar semua nih. Sebelum pembelajaran akan kita berbincang terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh sebelum kita pembelajaran, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bisa. Jadi menurut saya kesimpulan pada hari ini adalah cahaya merupakan tambahan yang penting karena tanpa cahaya kita akan susah beraktivitas di siang hari, dan juga cahaya sangat bermanfaat di beberapa pekerjaan, misalnya seperti dokter tadi yang bisa melihat terus pandang dalam diri pasien sehingga memudahkan pekerjaan dokter tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kesimpulannya hari ini cahaya adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Tanpa cahaya banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dengan baik. Aktivitas sehari-hari dapat terganggu. Profesi seperti dokter, fotografer, nelayan, dan petani tidak dapat bekerja optimal. Karena itu cahaya harus dimanfaatkan dengan baik dan bijak. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh seorang yang amat hidayat. Baik, untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk kedepannya lebih baik lagi. Berdoa dimulai.